Noreno, roti Ah, takok. apa? Lapo sih waka akeh brand iku mesti dieling-eling wong. Padahal kan iku pesaingnya kan akeh. Ya barek penebay. Kon karo. Karo Oh, nek karo yo. Ya apa soalnya? Gini, tak dudu iman gini. Tak jelas nomor ini. ya Allah. Cekidot. Halo guys, di video ini aku mau sharing sebagai mahasiswa yang lagi belajar marketing. Nah, jadi di mata kuliah manajemen pemasaran, kita sering nih ketemu dengan materi yaitu brand equity, brand positioning, dan strategi bersaing. Jujur, awalnya konsep ini kedengarannya ribet dan teoritis banget. Nah, tapi setelah dipelajari, ternyata contohnya tuh banyak nih di sekitar kita. Makanya aku akan membahas beberapa brand yang familiar agar kelihatan kalau teori marketing itu sebenarnya relate dengan kehidupan kita di sehari-hari. Oke, kalau ngomongin brand equity, intinya itu tentang seberapa besar nilai sebuah brand di mata konsumen. Nah, contoh paling gampang menurutku aku ambil brand Toyota. Toyota itu ada di pasar mobil dan opsinya banyak banget. Tapi anehnya kenapa Toyota itu menjadi selalu pilihan utama di mata konsumen. Nah itu kenapa? Nah banyak yang mikir Toyota itu yang penting awet, gampang dirawat, nggak ribet. Nah dari itu tuh Toyota itu langsung muncul di benak konsumen. Wah mobil ini awet nih, tahan banting. Nah kalau dilihat lebih dalam, brand Toyota itu udah dikenal lebih, hampir semua orang kenal Toyota. Siapa sih nggak kenal Toyota? Image-nya itu identik dengan mobil keluarga dan tahan lama. Kualitasnya itu dianggap stabil dan dari dulu sampai sekarang. Gak tahu itu ya apa itu. Banyak konsumen yang balik lagi ke mobil Toyota hanya untuk menambah mobil kedua mereka, bahkan ketiga. Nah, bahkan ketiga guys, bayangin. Nah, sebagai mahasiswa marketing, menurutku ini menunjukkan bahwa brand equity itu kebangun dari pengalaman jangka panjang, bukan dari iklan doang. Sekali kepercayaan konsumen itu dapat, efeknya itu bisa bertahun-tahun. Nah, itu sangat top. Toyota itu sangat menjaga itu. Nah, selanjutnya kita membahas brand positioning, yaitu gimana cara brand menempatkan posisi tertentu di pikiran konsumen. Nah, biar lebih kebayang nih, aku mengambil contoh Toyota lagi dan Honda. Karena itu pesaingnya. Nah, Toyota itu kesannya lebih kalem, aman, dan family oriented. Dan sementara itu Honda itu lebih kelihatan sporty, desainnya itu berani, dan lebih mengandalkan performa. Padahal kan itu sama-sama mobil, tapi itu rasanya beda. Dan perbedaan itu bukan hanya kebetulan, tapi hasil positioning dari konsistensi brand tersebut. Dari sini aku sebagai pembelajar marketing jadi paham kalau brand itu nggak punya positioning yang jelas bakal susah dibedain dari pesaingnya. Nah, positioning yang kuat itu bikin brand tersebut menjadi komunikasi brand lebih fokus, target pasar lebih jelas, dan konsumen itu nggak bingung memilih brand tersebut saat memilih. Jadi nggak memakan waktu yang banyak. Nah, sekarang masuk ke strategi bersaing ya. Jadi, menurutku, Toyota itu bukan cuma menjual mobil, tapi juga menjual rasa tenang. Mereka punya dealer, bengkel, dan ada di mana-mana. Spare part gampang dan after sales yang kuat. Selain itu, Toyota juga nggak ketinggalan tren. Mereka mulai masuk ke mobil hybrid dan teknologi ramah lingkungan. Nah, contohnya itu seperti Innova Scenic dan Camry Hybrid dan lain-lain. Tapi mereka juga eh, menjunjung tinggi ciri khas mereka sebagai mobil yang reliable atau tahan banting. Dari sudut pandang mahasiswa, ini strategi yang pintar. Toyota nggak cuma ngejar penjualan cepat, tapi bangun sistem yang bikin konsumen nyaman dan nggak gampang pindah ke brand lain. Setelah mengikuti manajemen pemasaran, aku jadi ngerasa kalau marketing itu nggak sesimpel menjual produk. Nah, emang nggak simpel sih emangnya. Dari sisi knowledge, aku jadi lebih ngerti cara brand mikir dan mengambil keputusan. Dari sisi skill, aku jadi terbiasa melihat brand dari sudut pandang strategi, bukan cuma iklan. Dan dari sisi attitude, aku jadi lebih kritis dan gak gampang kemakan promosi. Menurutku, pelajaran terpenting adalah brand yang kuat itu dibangun dengan pelan-pelan, konsisten, dan fokus ke kepercayaan konsumen. Nah, dari Toyota dan Honda itu mereka menjual ketiga itu. Makanya di pasar sekarang, kedua brand tersebut banyak kita jumpai di jalanan manapun. Bahkan di depan saya ini langsung ada, contohnya ada mobil Toyota.
banyak, langsung ada Honda. Nah, itulah pentingnya dari brand positioning, brand equity, dan strategi penjualan, strategi bersaing. Nah, itu pembahasan singkat dari saya. Mungkin jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.